Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Syafani Desaf. NIM saya 20202020 135. Saya dari kelas H. Saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok hukum tata negara. Yang pertama, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat. Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Yang kedua, menurut Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan hak dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Yang ketiga, menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungan satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain. Yang keempat, menurut Apeldoorn, hukum tata negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit adalah untuk membedakannya dengan hukum negara, dan dalam artian luas yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Menurut Patton George Whitecross, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang, dan hubungan antar alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya Textbook of Jurisprudence yang merumuskan bahwa constitutional law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the function of the organ of the state. Yang 6. Menurut Maurice Duverger, hukum tata negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi politik suatu lembaga negara. Yang ketujuh, menurut Cranenburg, hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Yang delapan, menurut Utrecht, hukum tata negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Yang kesembilan, menurut J.R. Stellinga, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-kewajiban alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban negara. Yang ke-10, menurut J. Apeldoorn, negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah. Yang kedua, bentuk negara Indonesia. Menurut Konstitusi Negara Indonesia yang mengandung bentuk negara kesatuan, hal ini dapat dicerna dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan ini adalah Einheitsstaat. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian wilayah-wilayah administratif di bawahnya, hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat, atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Verenigde van Indonesia. Namun, bentuk negara Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar yang sangat beragam. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia. Otokrasi. Otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Oligarki. Menurut KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut, biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat,
yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Hubungan seperti itu pula sebagai hubungan vertikal. Artinya, pusat yang diasumsikan berada di atas daerah. Jika berbicara mengenai bentuk pemerintahan, maka tengah berbicara bentuk mengenai kekuasaan dalam arti horizontal, khususnya seputar hubungan antara legislatif dan eksekutif. Bentuk negara Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah presidensial, dengan bentuk pemerintah republik dan sistem politik demokrasi, atau dalam versi lain, Indonesia bisa disebut sebagai negara kesatuan dengan bentuk republik atau menerapkan demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang presidensial. Dalam arti luas, pemerintah adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam penyelenggaraan negara untuk kepentingan rakyat, dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif saja, yaitu presiden dan jajarannya. Sampai di sini, sebenarnya secara tak langsung kita sudah menerima konsepsi pemerintahan demokrasi yang bertopang pada asas trias politika ala Montesquieu. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, dan yudikatif adalah lembaga yang mengadili apabila ada yang melanggar undang-undang. Yudikatif sendiri diatur oleh konstitusi, termasuk peradilan apa yang dialami para hakim atau orang lembaga ini melanggar undang-undang. Trias politika artinya kekuasaan politik tersebar ke 3 pilar. Demokrasi yang ditopang oleh trias politika berjalan atas dasar keseimbangan ketiga pilar tersebut. Indonesia mengadopsi sistem demokrasi ala Montesquieu termasuk ketiga pilar trias politika dalam sistem pemerintahannya. Sebenarnya, sistem pemerintahan demokrasi dengan trias politika hanyalah salah satu dari beberapa bentuk sistem pemerintahan yang ada di dunia, yaitu Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan periode bagi kepemimpinan politik sejak proklamasi hingga lengsernya Bung Karno sebagai presiden. Yang kedua, demokrasi liberal. Masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Masa ini ditandai dengan dominannya peran seorang presiden dalam proses politik. Orde Baru. Sistem pemerintahan Orde Baru dimulai dengan munculnya dokumen Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Pasca Orde Baru 1998 sampai dengan sekarang. Partai politik yang semula disederhanakan oleh rezim Orde Baru menjadi kompleks kembali. Sebanyak 48 partai politik muncul dan berpartisipasi pada pemilu setahun setelahnya. Sistem pemerintahan pasca Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Setidaknya demikian klaim yang disebarkan oleh para tokoh reformasi Presiden Indonesia adalah B.J. Habibie yang bertugas mengisi transisi selama setahun sampai pemilu presiden diselenggarakan. Pada masa ini, Indonesia sudah mengalami 5 kali ganti presiden dan 4 kali pemilihan presiden. Sampai sekarang, pidato-pidato kenegaraan masih menunjukkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Sistem politik yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang presidensial. Yang kelima, organisasi kegiatan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan, pada hakikatnya negara disebut organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi 3, yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan, dan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat diantaranya, yaitu sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sebagai contoh dari sifat memaksa, yaitu negara memaksakan kepada semua warga negara mematuhi dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai bawah yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik.
Sifat monopoli merupakan perwujudan